Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut Nabi siapa sekarang? Zulkifli. Kaum Ros. Ros. Dan kaum Yasin. Sekarang nggak usah dibaca dulu, saya baca langsung. Catat dulu sekarang Nabi Zulkifli. Zulkifli. Nabi Zulkifli. Sudah catat Revi? Kemarin dibilang Nabi Zulkifli itu katanya anaknya Nabi Ayub. Itu kenapa? Kenapa ini dengan suara? Nggak usah, nanti kuotanya cepat habis. Nah sekarang lihat, saya bacakan ceritanya. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Ayub, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullun minas sabirin wa adakhalnakum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka dalam rahmat kami. Sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Terus Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Ayub dalam surat Shad yang artinya seterusnya. Terus secara zahir Al-Quranul Azim menyebutkan sanjungan kepada Nabi Zulkifli sebagai dia itu bersama dengan para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Jadi Zulkifli seorang nabi, semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepadanya. Sebagian orang beranggapan bahwa ia bukan seorang nabi, namun ia adalah seorang yang soleh dan hakim yang adil. Nah ini pendapat dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dan Ibnu Najim meriwayatkan ia bukan seorang nabi, namun ia adalah seorang yang soleh. Nah kita sekarang simpulkan Zulkifli seorang nabi. Jadi Zulkifli seorang nabi. Jadi Zulkifli seorang nabi. Seorang nabi. Kemana Rukmaisa? Zulkifli seorang nabi. Bismillah, error. Jadi bukan orang soleh ya, bukan orang yang soleh biasa. Sini. Ya. Biar tulisannya lebih ini kelihatan besar. Terus Mujahid melanjutkan, maka bangkitlah seorang laki-laki yang dipandangi hina oleh orang-orang. Ia berkata, aku Al-Yasa. Berkata, apakah kamu sanggup puasa di siang hari, salat di malam hari dan menahan amarah? Ia menjawab, iya. Mujahid melanjutkan, Al-Yasa mengulangi di hari itu dan di hari yang lain dengan pernyataan yang sama, pertanyaan yang sama. Orang-orang pun terdiam. Orang tadi bangkit dan berkata, aku. Maka Al-Yasa menunjuknya untuk menjadi penggantinya. Seterusnya. Al-Yasa itu di mana ini? Ia bertugas memutuskan perkara-perkara kaumnya dan mengadili mereka dengan adil. Oleh karena itu disebut Zulkifli. Zulkifli itu artinya orang yang memutuskan perkara kaum dan mengadili dengan adil. Sifatnya ya.
memutuskan masalah kaumnya, dan mengadili dengan adil atau memberi keputusan dengan adil. Zulkifli itu orang yang memiliki kesanggupan. Zul terus Kifli ya. Zul itu artinya punya. Maka Zulkifli itu artinya orang yang memiliki kesanggupan. Nah, coba Rumaiso baca yang ini. Sekarang dibaca dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim ya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Dawud bin Abi Hid dari Mujahid bahwasanya ia berkata, setelah Al-Yasa berusia lanjut, maka ia berkata, sekiranya ada orang yang akan menggantikanku, mengurusi dan bekerja untuk orang-orang di sisa usiaku ini, hingga aku dapat melihat dia bekerja. Maka ia mengumpulkan orang-orang dan berkata, barang siapa menerima 3 permintaanku, maka akan aku jadikan penggantiku, puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan amarahnya. Mujahid melanjutkan, maka bangkitlah seorang laki-laki yang dipandang hina oleh orang-orang yang berkata, aku. Al-Yasa berkata, apakah kamu sanggup puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan amarah? Yang menjawab, ya. Mujahid melanjutkan, maka Al-Yasa mengulanginya di hari itu dan di hari yang lain dengan pertanyaan yang sama. Orang-orang pun terdiam. Orang tadi bangkit dan berkata, aku. Maka Al-Yasa menunjuknya untuk menjadi penggantinya. Mujahid berkata, maka iblis berkata kepada para syaitan, godalah si Fulan. Mereka pun angkat tangan dan tidak sanggup melakukannya. Iblis berkata, biar aku tangani dia. Maka iblis melakukannya. Iblis berkata, biar aku tangani dia. Maka iblis mendatanginya dalam rupa seorang tua renta yang fakir. Iblis mendatanginya dikala Zulkifli hendak berbaring istirahat siang. Sebelumnya ia tidak pernah tidur baik siang atau malam kecuali waktu tersebut. Terus Iblis mengetuk pintu, maka Zulkifli bertanya, siapa? Iblis menjawab, seorang tua renta yang terzalimi. Maka Zulkifli bangkit dan membuka pintu. Kemudian iblis bercerita panjang lebar seraya berkata, ada sebuah konflik yang terjadi antara diriku dan kaumku. Mereka menzalimiku dan memperlakukanku dengan sewenang-wenang. Iblis terus berbicara hingga waktu istirahat pun habis. Lalu Zulkifli berkata, bila malam telah tiba, maka datanglah kemari, aku akan kembalikan hakmu. Ketika malam tiba, Zulkifli berada di tempatnya dan mengamati sekiranya ada si tua renta. Ia tidak melihatnya dan ia pun bangkit meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya Zulkifli disibukkan dengan pekerjaannya memusnahkan perkara-perkara manusia. Ia menunggu si tua renta yang terzalimi namun tidak mendapatkannya. Tatkala ia kembali ke rumah untuk istirahat siang, maka pintu rumahnya terketuk oleh seseorang. Ia berkata, siapa?
Maka iblis menjawab, "Wahai unta yang terzalimi." Dia pun membuka pintu seraya berkata, "Bukanlah telah aku katakan kepadamu, bila aku dapat pekerjaan maka datanglah." Iblis menjawab, "Mereka adalah seburuk-buruk kaum. Bila mereka mengetahui bahwa engkau sedang dalam pekerjaanmu, maka mereka mengatakan, kami akan memenuhi hakmu. Bila engkau bangkit pulang, maka mereka menentangmu." Iblis bertanya, "Pergilah nanti malam, datanglah kepadaku." Maka ia pun membukakan pintu untuk seraya berkata, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu agar datang pada saat sedang duduk di majelis?" Iblis berkata, "Mereka itu kaum yang sangat kejam dan tidak tahu aturan. Jika mereka mengetahui bahwa kamu sedang duduk, maka mereka akan mengatakan, kami berikan hakmu kepadamu. Dan jika mengetahui kamu bangun, maka mereka menghalang-halangiku." Kemudian orang itu berkata, "Pergilah pada malam hari, nanti datanglah kepadaku." Terus? Dengan demikian maka hilang sudah waktu tidur siangnya. Kemudian pada malam harinya ia menunggu-nunggu orang tua tadi, tetapi tidak kunjung ada. Hingga akhirnya ia menghadapi rasa kantuk. Lalu ia berkata kepada anggota keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sehingga aku dapat tidur, karena aku terserang kantuk." Pada saat itu muncullah orang tua tadi seraya berkata, "Aku sudah menemuinya kemarin, jadi sudah aku ceritakan masalahku kepadanya." Lalu keluarganya berkata, "Tidak, demi Allah, ia telah menyuruh kami agar tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu ini." Setelah tidak berhasil membujuk keluarganya itu, ia melihat lubang angin pada rumahnya. Lalu ia masuk melalui lubang angin itu hingga tiba-tiba ia sudah berada di dalam rumah dan mengetuk pintu dari dalam kamar. Kemudian orang tersebut seraya berkata, "Hai fulan, bukanlah aku telah menyuruhmu agar tidak ada yang mendekati pintu ini?" Iblis berkata, "Memang aku tidak diperbolehkan masuk, tetapi datang dari mana aku bisa masuk?" Kemudian orang tadi bangkit dan menuju ke pintu, dan ternyata pintu masih tertutup seperti semula. Ia menutupnya. Ia berkata, bertanya-tanya, "Bagaimana orang ini masuk?" Hingga akhirnya ia tahu seraya bertanya, "Apakah kamu musuh Allah? Ya, engkau telah menjadikan aku tidak sanggup menaklukkan dirimu. Aku telah berusaha sekuat tenaga seperti yang engkau lihat untuk membuatmu marah." Jawabnya, oleh karenanya Allah menamakannya Zulkifli, karena dia telah mengemban sebuah perintah dan mampu menunaikannya. Terus Ibnu Abi Hatim ya dari situ. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang senada dengan riwayat di atas. Demikian juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Haris, Muhammad bin Khalis, dan Ibnu Hajrah Al-Akbar, dan lainnya daripada ulama salaf. Ibnu Al-Hatim berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, Abu Al-Jamai telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Bashir telah mengabarkan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, dan Kinanah. Situ Kinanah Al-Akhnas. Ia berkata, saya mendengar Abu Musa Al-Ash'ari berkata di atas mimbar, Zulkifli bukanlah seorang nabi, namun ia adalah orang soleh yang setiap hari sholat sebanyak 100 kali. Sholatnya berapa kali? 100. 100 kali. Nah, tapi di sini tidak disebut dia sebagai nabi. Terus? Namun oleh karenanya ia dinamakan Zulkifli. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari jalur Abu Razzaq. Dari Ma'mar. Dan Qatadah, ia berkata, Abu Musa Al-Ash'ari berkata seperti yang tercantum di atas. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Asbad bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Al-Masyid telah menceritakan kepada kami, dan Abdullah bin Abdullah bin Nah, terus lompat ke sini. Zulkifli adalah seorang nabi Bani Israel. Zulkifli adalah seorang nabi Bani Israel yang tidak pernah melakukan dosa. Lalu datanglah seorang wanita, kemudian ia memberikan 60 dinar kepada wanita tersebut dengan syarat ia mau digauli.
tatkala ia hendak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, maka wanita tersebut gemetar dan menangis. Ia berkata kepada wanita tersebut, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah aku memaksamu?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak, hanya saja aku belum pernah melakukan perbuatan ini sebelumnya. Aku melakukan ini karena suatu kebutuhan." Ia berkata, "Engkau melakukan ini padahal sebelumnya kamu belum pernah melakukannya." Lalu Zulkifli turun dan berkata kepadanya, "Pergilah dan bawalah benar-benar tersebut." Kemudian bila bersabda, "Zulkifli tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Ia meninggal pada malam hari dan di pagi hari di pintunya tertulis Allah telah mengampuni Zulkifli." At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Al-A'mash. Ia berkata, hadis Hasan. Ia menyebutkan bahwa yang lainnya juga meriwayatkan yang bersambung dari Ibnu Umar. Hadis di atas adalah hadis gharib jiddan. Dalam sanadnya tetap terdapat perselisihan pendapat. Ibnu Abi Hatim mengomentari, "Saat aku tidak mengenalnya kecuali melalui satu hadis saja." Ibnu Hibban Kohkan. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abdullah bin Abdullah Ar-Razi. Allahu a'lam. Sekiranya riwayat tersebut sahih, maka orang tersebut bukan Zulkifli. Sedangkan dalam lafaz hadis disebutkan lafaz kifli tanpa disadarkan dengan yang lain, maka orang tersebut bukanlah Zulkifli yang terkenal. Nah, jadi kisahnya yang menyebutkan Zulkifli pernah mau berzina pada seorang wanita itu tidak benar. Berarti tadi kisah Zulkifli itu punya sifat ini pokoknya. Orang yang memiliki kesanggupan, jadi memutuskan masalah kaumnya, memberi keputusan yang adil. Dan tidak banyak kisah tentang beliau. Jadi penyebutannya cuma di surat Al-Anbiya. Berarti nanti Rumaiso tulis Al-Anbiya 8586 di depan itu ya. Ada depannya itu. Yang ada ayat aja itu. Sama surat Shad yang di depannya lagi. Ada tak? Nah, nanti tulis ini sampai sini saja. Sama sifatnya tadi yang ini. Baik, sekarang lompat ke kaum apa? Ros. Kaum Ros ini tentang hancurnya kaum-kaum sebelumnya. Saya ambil dulu. Lompat lagi. Ada ini. Kisah umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Bentar ya. Kisah umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Nah, ini umat yang hancur secara keseluruhan. Itu judul baru lagi ya. Gabung sama Nabi Zulkifli. Apa judulnya tadi? Kisah umat apa tadi? Dibuka Permesa? Yang hancur? Nah, yang dibinasakan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kisah umat yang dibinasakan secara keseluruhan. Lihat ayatnya ya. Ini sebelum turunnya Taurat. Taurat itu pada Nabi siapa? Musa ya, sebelum turunnya Taurat. Berarti pada Nabi Musa. Itu ada kaum yang dihancurkan secara keseluruhan. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Baca Al-Qasas ayat 43 artinya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasinya terdahulu. Nah, nanti tulis surat Al-Qasas ayat berapa?
43. Nanti tuliskan ayatnya itu ya. Terus walaqad ataina Musal kita min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Sudah. Di antara mereka yang dihancurkan keseluruhan namanya lompat ke kaum apa di bawahnya Rumesa? Kaum atau penduduk Ras. Kita bahas pertama yang dihancurkan secara keseluruhan itu penduduk Ras. Ini disebutkan dalam surat Qaf, surat Al-Furqan. Juga surat Qaf. Ada Al-Furqan, nanti tulis ayatnya ini ya. Quran surat Al-Furqan. Ayat 38 39. Terus Quran surat Qaf. Diingat ini cari ayatnya ya. Qaf ayat 12, 13, 14. 12 sampai 14. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi ya rassi wa samud. Nah, terus dibaca. Kita baca tentang kaum Ras sebelum nanti ada kaum Yasin. Ayo baca Rumaisa. Terus lanjut di bawahnya lagi. Sudah ini. Ayat di atas. Ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mereka dibinasakan dan porak-porandakan secara keseluruhan. Hal ini sebagai bantahan terhadap pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Ashabul Ukhdud. Nah, jadi beda dengan Ashabul Ukhdud ya dalam surat Al-Buruj. Terus Yang disebutkan dalam surat Al-Buruj sebab menurut Ibnu Ishaq dan yang lainnya mereka hidup setelah masa Al-Masih. Namun pendapat ini pun masih diperselisihkan. nah, terus lanjut di bawahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan ia berkata Ibnu Abbas mengatakan penduduk Ras adalah salah satu masyarakat kaum Samud. Nah, salah satu masyarakat kaum Samud. Kaum Ras ini salah satu, Revi catat. Salah satu masyarakat kaum apa? Samud. Kaum Samud itu sejak Nabi siapa kemarin? Revi. Kaum Samud. Soleh. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang kisah Ashabur Ras di Hadur. Nah, ini kisahnya di sini. Nah, ini baca satu kisah ini Al-Hafiz Al-Kabir. Al-Hafiz Al-Kabir Abu Bakar bin Asakir mengatakan dalam pembahasan awal Bukan Abul Qasim situ? Nah, ya, terus Ibnu Asakir di dalam kitab tarikhnya. kitabnya adalah Tarikh Dimash sejarah Damaskus. Ketika menjelaskan pembangunan kota Damaskus yang berasal dari Tarikh Abu Al-Qasim Abdullah bin Andullah bin Jardad dan lainnya bahwasanya penduduk Ras berada di daerah Kudur. Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka yang bernama Hadalah bin Safwan. Nah, lihat nabinya, nabi di tengah mereka. Berarti nabinya tidak terkenal. Nabi di tengah mereka. Ini nabinya ya. Jadi ada nabi yang di luar nabi yang 25 yang kita hafal. Itu namanya apa ini? Hanzalah bin Safwan. Catat, Roifi. Hanzalah bin Safwan. Hanzalah bin Safwan. Terus apa yang mereka lakukan? Baca. Allah
mendustakannya dan membunuhnya. Kemudian Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh dan anaknya meninggalkan penduduk Ras. Lalu turunlah azab dari Allah. Allah Ta'ala membinasakan penduduk Ras sehingga mereka tersebar di daerah Yaman secara keseluruhan, bahkan di seluruh muka bumi secara umum. Bahkan Jirun bin Sa'ad bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh menetap di Damaskus dan membangun kota tersebut. Kemudian menamainya dengan sebutan kota Jabrun, yaitu kota Iram. Kota Jairun. Jairun. Terus Yaitu kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. nah, Zatul Imad itu bangunan-bangunan yang tinggi. Terus Tidak ada tiang yang terbuat dari batu yang jumlahnya melebihi yang ada di kota Damaskus. berarti ini di kota mana ini si itu tadi Hanzalah bin Sofwan? Ya, itu di Damaskus ya. Terus lanjut lagi. Lalu Allah mengutus Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khalid bin Al-Khalud bin Ad, yaitu dari anak keturunan Ad. Namun penduduk tersebut mendustakannya. Maka Allah membinasakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Ras ada sebelum Ad dalam rentang waktu berabad-abad. Ada yang katakan penduduk Ras ini sebelum Ad. Ada yang katakan ya penduduk Ras itu ada yang bilang sebelum Ad. Ini pendapat lain ya. Ada yang tadi bilang itu Samud malahan. Ini satu pendapat. Mereka dibinasakan karena apa tadi? Karena membunuh Nabi. Mereka mendustakan Nabi dan membunuh Nabi. Nah, dosa mereka ini ditulis dosa mereka. Dosa mereka. Dosa mereka 2. 1. Maaf, mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi. 2. Membunuh Nabi. Yang tadi ya, Hanzalah bin Sofwan. Ya, nanti Rumaiso catat cuma ini. Ini ya. Iki sampai sini toh, terus ini. Yang ini loh, ini sampai sini. Iya, wes. Sekarang lompat kisah kaum Yasin. Sekarang kaum Yasin. Penduduk itu apa disebut apa? Penduduk apa kaum? Kisah kaum Yasin. Ya. Sekarang kisah kaum Yasin. Jadi kisahnya tidak terlalu banyak cerita di sini ya. Tadi nama nabinya siapa tadi? Brevi? Nama nabinya? Hanzalah bin Sofwan. Terus kisah berikutnya Yasin, kaum Yasin. Buka dikit ya. Sedikit lagi, buka. Tutup dikit. Dikit lagi, tutup dikit lagi. Oke, wes. Nah, sekarang kisah kaum Yasin. Mereka ini ashabul qaryah dalam surat Yasin. Ini ya. Disebut ashabul qaryah. Dalam surat Yasin. Makanya hafal surat Yasin. Itu nanti dari ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Nanti surat Yasin ayat 13 sampai 29.
Dalam surat Yasin 13 sampai 29. Nah, nanti di copy semua ayat ini. Rumaiso tolong koordinir dengan stafmu nanti. Stafmu Ruwaifi untuk mencatat surat Yasin ayat 13 sampai 29 dan artinya. Terus baca setelah itu. Aku udah nulis depan. Iya, enggak usah ditulis, nanti langsung pas ini aja. Ayat di atas dan ayat sebelumnya menunjukkan mana? Yasin. Ini. Telah masyhur. Harap bahwa negeri tersebut bernama Antakya. Antokia, negeri tersebut bernama Antokia. Hal ini Sebentar, tunggu. Negeri tersebut. Ruwaifi yang nyatat ini aja yang di papan ya. Nanti Ais tinggal nambahin. Nanti kalau ada yang kurang tinggal diminta Ruwaifi bantuannya. Sekretarisnya Rumaiso itu Ruwaifi ya. Antokia. Antokia. Kia, kanya biasa. Antokia. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Rumaiso. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang berasal dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Demikian halnya yang diriwayatkan dari Buraidah bin Husayb ya, dan Ikrimah. Ikrimah, Qatada, Az-Zuhri dan lainnya. Terus Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata yang ia dapatkan dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bahwa mereka berkata dahulu mereka memiliki seorang raja yang bernama Antikhus bin Antikhus yang menyembah berhala. Nah, di sini ya. Dulu itu mereka punya raja namanya Antikhus. Nah. Ya, mereka punya raja mereka. Nah. Raja mereka adalah Antikhus. Nah itu. Betul ya? Ya, Antikhus bin Antikhus. Terus ini menyembah berhala. Menyembah berhala. Terus baca. Yang menyembah berhala, maka Allah mengutus 3 orang rasul, yaitu Soduk, Masduk, Soduk di sini. Terus dan Shalom. Nah, diutuslah 3 nabi. Hah? Ya, diutuslah 3 utusan. Diutuslah 3 nabi. Diutuslah di situ siapa? Namanya siapa tadi? Sodik. Itu bukan Masduk. Soduk. Di sini Soduk. Yang benar Soduk. Terus Shalom. Shalom. Lantas didustakan. Isja'ahal mursalun isarsalna ilaihi musnaini. Nah, pertama diutus 2. Fakazzabuhuma. 2 ini didustakan. Terus diutus lagi 3. Ya. Fazasna bisalis. Dikuatkan lagi dengan 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka mereka katakan kami ini utusan untuk kalian. Kemudian ditolak, qaulu antum ma antum illa basyarum misluna. Kalian juga manusia sama seperti kami. Dijawab kayak begitu. Ya, jadi diutuslah Sodik, Soduk dan Shalom. Kemudian mereka didustakan oleh kaumnya. Oleh Ashabul Qaryah tadi. Mereka didustakan.
Pertama diutus satu dulu ya, sodik, terus soduk. Baru datang yang ketiga untuk menguatkan, namanya shalom. Terus ada lagi? Lagi lanjut di bawahnya. Namun mereka mendustakan ketika rasul tersebut. Secara zahir mereka adalah para rasul yang diutus oleh Allah. Namun Qatadah beranggapan bahwa ketiga utusan datang dari Al-Masih Isa. Nah, di sini ada yang katakan ada pendapat, makanya tadi Papa tidak mau sebut ini nabi atau rasul. Ada pendapat mereka itu utusan dari Isa. Mereka itu utusan dari Isa. Al-Masih Isa. Al-Masih itu nama lain dari Isa. Nanti kita belum bahas Al-Masih. Nabi Isa ada, terus Nabi Isa utus 3 orang ini, Sodik, Soduk, sama Shalom. Itu ke tempat namanya apa tadi tempatnya Rumesa? Negerinya apa? Antokia. Rajanya Antikhus. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir. Nah, terus yang ada nama yang lainnya itu lemah. Lalu lompat langsung. Lompat di pembahasan terakhirnya. Nah, sini. Para ahli tafsir mengatakan. Para ahli tafsir mengatakan Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuka dua jauh pintu gerbang kota tersebut, lalu dia berteriak kepada mereka dengan satu teriakan. Maka tiba-tiba mereka mati semua, yakni suara tersebut menjadikan mereka tidak dapat bersuara dan tidak dapat bergerak. Tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Kesemuanya menunjukkan bahwa penduduk negeri ini bukan penduduk kota Antokia. Sebab penduduk negeri tersebut telah dihancurkan karena pendustaan mereka terhadap para rasul Allah yang diutus kepada mereka. Sedangkan penduduk Antakia beriman dan mengikuti utusan Isa dari kalangan Hawariyun. Hawariyin itu murid-muridnya Nabi Isa. Hawariyin itu murid-muridnya Nabi Isa. Nanti kita bahas. Yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu dikatakan Antakia adalah kota pertama yang beriman kepada Al-Masih. Terus lanjut. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Husain Al-Ashqar dari Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Nah, itu tidak usah dibaca, hadisnya itu lemah. Berarti kesimpulannya faidahum khamidun. Jadi ini kisah ini pokoknya itu membicarakan Ashabul Qarya itu tentang penduduk di negeri Antokia yang mendustakan 3 utusan. 3 utusan siapa? Sodik, Soduk, dan Shalom. Nanti ada cerita tentang mereka di sini. Nanti Papa bahas tafsirnya saja. Selesai? Cukup sampai situ? Besok kita bahas Nabi Yunus. Sekarang Arab, tulisan Arab terakhir. Masih tulisan yang bersambung ya. Yang di rumah fokus untuk nulis tulisan Arabnya. Gimana ya? Tadi pembahasannya di Al-Bidayah wa Nihayah yang versi lengkap ya, atau di kisah Nabi dan Rasul. Kalau di Al-Bidayah wa Nihayah versi ringkas belum ada. Nanti mulai dari Nabi Yunus baru ada lagi. Nah, kemarin sudah belajar apa? Huruf apa yang kita sambung? Alif sama kaf. Sudah Ruqayyah? Sekarang lam, huruf lam. Sekarang huruf lam kita buat bersambung. 1, 2, 3, 4. Huruf lam itu lihat ya, lam kita tulis dulu kalau huruf lam sendirian yang kemarin dulu. Gini dah. Nah. Menurun ke bawah baris ya, lihat ya. Seperti itu ya.
Gandul. Terus yang awal kata. Sekarang huruf lam di awal kata. Lihat lam awal kata cuma gini. Lurus turun bengkok. Lurus turun bengkok. Contoh lam yalid. Lihat ya contohnya ya. Lam. Bengkok. Lam. Iya, lam aja terus lam ya. Paham? Bu Rini? Terus sekarang huruf lamnya di tengah. Tengah kata. Kok ya, ini tengah kata. Tengah kata gini dia ya. Gini, gini. Nah. Contoh. Lamnya gitu. Kolamun. Kolamun apa artinya? Nah, lihat tuh. Sekarang lamnya carry terakhir. Akhir kata. Hah? Akhir kata sama dengan ini. Lihat ya. Cuma disambungkan gini. Contoh, qatalah, membunuh. Berarti mau kayak lupa siapa? Zulkifli. Hanzalah. Ras. Qatalah, dia qatalah toh. Sudah, sekarang sudah huruf lam ya. Tambah sini lagi wes. Berarti sudah huruf apa? Alif, kaf, lam toh. Nah, sekarang kita buat kata dengan alif, kaf, lam. 3 huruf berarti apa? Alif kita pakai hamzah aja ya. Hamzah. Kafnya di depan toh. Aka lah. Lihat ya, ada lengkung di bawahnya ya. Akala. Akala itu artinya makan. Akala. Tiga huruf kan? Atau kita buat lagi. Sekarang la aka disambung. Kalau lam dengan alif jadi nyambung gini loh. Lam sama alif ini Nah. Ini kan dari lam plus alif. Jadi gini. Lam alif. Terus kaf tambah alif gimana? Ini loh. Coba Mbak Ais ajarin. Terus kaf tambah alif, coba. Kaf tambah alif. Rumaiso. Kaf tambah alif. Kafnya gini toh? Iya dah? Betul nggak? Betul nih. Ini kaf plus apa? Alif. Sekarang kaf lam alif. Kaf lam alif.
Lihat nih, kaf ya. Kaf depan toh berarti toh? Lam gimana lam? Lam ada ininya toh? Alif. Alif. Kala. Dan tambah M jadi kalam. Belum, belum. Ya orang. Sana dari ini banget orang. Yang penting ingat ini ya, la, ka, terus kala. Tulis ulang. Terus lam, alif, kaf. Coba sekarang tulis sama-sama. Hurufnya lam dulu, alif, terus kaf. Lam dulu ya. Lam depan berarti. Lam. Alif. Alif gimana? Tambah alif. Lam tambah alif gimana? Gini loh, tambah gini loh. Laku. Laka. Berarti kan fathah laku. Tak laku. Pokoknya kita ubah alif, lam, kaf itu digabung-gabung. Alif, lam, kaf digabung-gabung. Udah. Laku. Wow. Itu apa? Baik, sudah. Alhamdulillah sekarang tadi sudah kita baca surat apa tadi? Maaf. Baca kisah apa tadi? Zulkifli sedikit toh? Ini kita. Ya. Coba saya lihat hasil tulisannya. Zulkifli, kaum Ros, kaum Yasin. Kaum Yasin nama lainnya apa? Ashabul Qaryah. Alaka, betul. Coba. Kita tahu ya. Akala. La, la coba ambil pensil, tak ajarin. La. La, kayaknya belum bisa ini, la. Dari sini loh. Ini turun gini. Ini turun gini. Kotak. Dia belum bisa, nggak apa-apa. Coba latihan. Rumahnya saya lihat sini tegasnya. Kotak. Kalanya ini belum sempurna. Coba rumahnya saya sini. Ambil pensil. K sama kala coba. Sini pensilnya. Ambil pensilnya kok itu loh bagus. Jangan yang itu nggak mau. Kala. Ini digaris. Orang gandong. Ora. Kala sama K. Ini nih. Ini loh turun gini, gini tambah alif. Iya, itu masalah. Lam sama alif. Ada jas. Lam sama alif gini aja, lam sama alif ini. Gini ya. Mana? Pintar. Tapi ini harus digaris. Nah, digaris. Nah, digaris. Nah, sudah? Pintar. Nanti contoh-contohnya latihan terus ya, nyambung-nyambungnya. Kita lanjutkan lagi besok huruf dal sama zal, ra, zai. Baik, kita cukupkan. Sore nanti nyatat ya untuk ruqyah.com ya. Iya sore. Iya biar cepat selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.